Selamat datang di channel Saham Cuan, channel yang membahas saham berdasarkan data, logika, dan fundamental, bukan rumor, bukan bisikan bandar, dan sebisa mungkin meminimalkan spekulasi. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali, video ini murni untuk tujuan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda masing-masing. Video ini dibuat pada 24 Desember 2025, menggunakan data keuangan Q3 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 23 Desember 2025. Mohon diteliti kembali angka-angka yang ditampilkan, karena perbedaan sumber data sangat mungkin terjadi. Video ini merupakan permintaan dari subscriber kita, @mauliairfan2365. Terima kasih atas kepercayaannya kepada channel Saham Cuan. Pada video kali ini, kita akan membahas secara sangat mendalam, runtut, dan menyeluruh saham PT Delta Giriwacana Tbk dengan kode saham DGWG. Mengenal bisnis DGWG secara menyeluruh. DGWG bukanlah perusahaan baru. Grup usaha ini telah beroperasi sejak tahun 2001. Jauh sebelum melantai di Bursa Efek Indonesia. Secara sederhana, DGWG adalah perusahaan agro supply nasional. Namun jika kita bedah lebih dalam, DGWG bukan sekedar pedagang pupuk atau pestisida. DG Group membangun bisnisnya di atas 5 pilar utama. 1. Pestisida. 2. Pupuk. 3. Alat-alat pertanian. 4. Benih. 5. Distribusi internal. Inilah yang membuat DGWG berbeda dari banyak perusahaan agro supply lain. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi menguasai rantai pasok dari hilir ke hulu. Dengan lebih dari 120 merek produk, didukung 1.000 plus tenaga agronomi, jaringan distribusi nasional, DGWG menempatkan diri sebagai mitra petani, bukan sekedar penjual input pertanian. Model bisnis dan daya tahan industri. Industri agro supply adalah industri yang bersifat defensif. Selama manusia masih makan, selama petani masih menanam, selama negara masih membutuhkan pangan, maka pupuk, pestisida, dan benih akan selalu dibutuhkan. Ini membuat bisnis DGWG tidak terlalu sensitif terhadap siklus ekonomi, relatif tahan krisis, dan memiliki permintaan berulang atau recurring demand. Namun industri ini bukan industri margin tinggi. Kunci suksesnya bukan spekulasi, melainkan skala, efisiensi, distribusi, dan manajemen modal kerja. Dan disinilah kita mulai melihat kekuatan sekaligus tantangan DGWG. Struktur anak usaha dan konsolidasi. Hingga Q3 2025, DGWG memiliki beberapa anak usaha utama, yaitu PT Fertilizer Inti Teknologi, PT Dharma Gunawibawa, PT Bangun Sahabat Tani, PT DGWG Pupuk Indonesia, PT Mitra Internasional Tunggal, PT Semesta Alam Sejati. Mayoritas kepemilikan berada di 99,50%, artinya laporan keuangan terkonsolidasi penuh, kontrol manajemen sangat kuat, sinergi antar unit bisnis sangat memungkinkan. Catatan, struktur seperti ini sangat ideal untuk jangka panjang karena laba tidak bocor ke pihak minoritas. Struktur kepemilikan saham. Pemegang saham utama, David Yauri, kurang lebih 72,34%. Publik, kurang lebih 14,91%. PT Agro Jaya Mandiri, kurang lebih 12,75%. Maknanya apa? Kelebihannya, visi jangka panjang kuat, risiko konflik internal rendah, founder-led company. Risikonya, likuiditas saham relatif terbatas, harga bisa fluktuatif jika volume menipis. Ini bukan saham gorengan, tapi juga bukan saham sangat likuid. Kinerja laba dan margin Q3 2025. Sekarang kita masuk ke dapur utama, profitabilitas. Margin Q3 2025, gross margin 28,25%,
operating margin 10,51%, net margin 5,14%. Untuk industri agro supply ini cukup sehat. Gross margin mendekati 30% menunjukkan produk tidak sepenuhnya komoditas. Ada nilai tambah dari brand dan distribusi. Namun net margin yang masih 5% menunjukkan biaya distribusi besar. Biaya operasional masih signifikan. Kesimpulan sementara, DGWG sudah untung tapi belum optimal. Efisiensi operasional dan modal kerja. Inilah bagian paling krusial dan paling sering diabaikan investor pemula. Data Q3 2025, Day Sales Outstanding 90 hari, Days Inventory 160 hari, Cash Conversion Cycle 251 hari. Artinya, uang baru kembali hampir 8 bulan. Modal kerja sangat berat, arus kas mudah tertekan. Inilah alasan utama mengapa free cash flow DGWG masih negatif. Sahamnya tidak agresif naik. Catatan, ini bukan tanda bangkrut, tapi tanda bisnis padat modal kerja. Likuiditas dan utang, kekuatan besar. Sekarang kabar baiknya. Current ratio 8,34, quick ratio 3,79, debt to equity 0,01. Utang jangka panjang hanya 7 miliar rupiah. DGWG hampir tanpa utang. Ini sangat jarang untuk perusahaan distribusi besar. Maknanya, risiko finansial sangat rendah, tidak tertekan bunga, tahan gejolak ekonomi. Arus kas, free cash flow Q3 2025 negatif 164 miliar rupiah. Negatif tapi perlu dipahami, disebabkan inventory, disebabkan piutang, disebabkan ekspansi. Selama penjualan tumbuh, piutang tertagih, stok berputar, FCF bisa membaik tanpa harus menambah utang. Valuasi saham DGWG. Data valuasi, market cap kurang lebih 2,18 triliun rupiah. PBV 2,29 kali, PER annualized 15,88 kali. EV/EBITDA 36,88 kali. Interpretasi saham cuan, tidak murah untuk value investing ekstrim, tidak mahal jika dilihat sebagai growth defensive. Valuasi mencerminkan harapan perbaikan kinerja. Dividen yield kurang lebih 4,7%, payout ratio kurang lebih 74%. Dividen menarik, tapi payout terlalu tinggi untuk fase ekspansi. Idealnya diturunkan sedikit. Dividen DGWG adalah bonus, bukan alasan utama beli. Pergerakan harga saham. 6 bulan, minus 20%. 3 bulan, minus 8%. Harga terkoreksi dari area puncak. Ini bukan panic selling, tapi koreksi fundamental, penyesuaian ekspektasi. Prospek 2026. Tahun 2026 diperkirakan permintaan agrosupply stabil. Pemerintah fokus pangan, cuaca masih menjadi risiko utama. Proyeksi konservatif, pertumbuhan pendapatan 8 hingga 12%. Margin bersih naik ke 6 hingga 6%. CCC membaik ke 210 hingga 230 hari. Jika ini tercapai, laba naik, arus kas membaik, valuasi berpotensi re-rating. Risiko yang harus dipantau. Cuaca ekstrim, tekanan harga jual, keterlambatan perbaikan arus kas, likuiditas saham. Strategi investor saham cuan. DGWG cocok untuk investor jangka menengah hingga panjang. Akumulasi bertahap, investor sabar. Tidak cocok untuk trader harian, spekulan cepat kaya. Kesimpulan akhir. DGWG adalah saham, fundamental kuat, neraca sangat sehat, bisnis defensif, cash flow masih menantang, valuasi bukan murah. Saham yang tidak heboh, tapi berpotensi bertahan dan bertumbuh. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share. Karena di pasar saham, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling disiplin. Sampai jumpa di video Saham Cuan berikutnya.